Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, saya ajak Anda menelusuri jejak-jejak budaya Tionghoa di Kota Bogor. Kota hujan dengan sentuhan Pasundan yang tetap menjadi cermin kebinekaan. Inilah perjalanan saya, Clara Alverina, di Kota Bogor dalam Journey Way to Explore. Letaknya yang tak jauh dari ibu kota Jakarta membuat Bogor menjadi salah satu destinasi favorit untuk menghabiskan akhir pekan. Tak hanya dikenal sebagai kota hujan, kota ini juga dikenal dengan kemacetannya. Salah satu penyebabnya ialah kendaraan roda 4 berwarna hijau ini. Kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat sisi lain dari kota Bogor dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek. Surya Kencana ya, Pak. Sini aja, Pak. Ini merupakan daerah Surya Kencana, bagian dari Bogor yang menampilkan suasana berbeda, suasana kota pecinan. Bukan hanya menjadi pusat aktivitas dagang warga Bogor keturunan Tionghoa, tapi di sini juga terjadi pembauran antar berbagai ras, suku, dan budaya yang ada di Bogor menjadi satu. Kawasan pecinan Surya Kencana di kota hujan ini memang punya cerita sejarah yang panjang. Saya pun bertemu dengan seorang teman lama yang tinggal di Bogor. Mas Sarah, jadi ini gimana ceritanya sih bisa ada pecinan di kota Bogor? Dulu itu pada zamannya penjajahan Belanda. Jadi Belanda itu ngekelompokin satu wilayah itu kayak buat orang Tionghoa doang. Nah, kayak sering waktu itu jadi kayak pusat pecinan, pusat perniagaan gitu. Nah, sekarang harmonisasi antara yang Sunda dengan yang Tionghoa di Bogor ini seperti apa? Oh, itu harmonis banget. Kita tuh kayak hidup berdampingan gitu. Bisa dilihat dari yang jualan, yang ngelakuin penjualan di sini tuh berbagai macam etnis jadi satu. Jadi bukan cuma jadi pusatnya Tionghoa, tapi semuanya juga ada di sini. Iya, ya? jadi semuanya banyak banget. Nah, ini kan kalau Imlek, aktivitasnya apa aja sih kalau warga Tionghoa di sini? Kalau warga Tionghoa di sini tuh kayak itu tuh udah dimulai dari sebelum malam Imlek. Jadi tuh kayak di wihara tuh kita sembahyang gitu, ucap syukur, terus belanja keperluan Imlek tuh daerah-daerah sini. Oh, ada wihara di sini? Ada. Dan ini Wihara gede apa? banget. Wihara Danagun. Kita lihat ke sana ya. Oke. Wihara Danagun menambah kekentalan suasana pecinan di kawasan Surya Kencana, Kota Bogor. Wihara yang usianya mencapai 300 tahun lebih ini masih kokoh berdiri hingga saat ini dan menjadi potret nyata kerukunan umat beragama di Kota Bogor. Nah, kita nanti yang pertama kita lakukan itu masang lilin. Lilinnya di sebelah altarnya. Itu gunanya percayaannya sih kayak menerangi jalan gitu. Berarti lilin sebagai pelita, dupa untuk menyampaikan doa, dan kertas ini sebagai lambang uang menandakan kemakmuran. Iya. Setiap dupa yang dibakar, setiap lilin yang dinyalakan di wihara ini mengantarkan doa yang dipanjatkan. Tak hanya itu, inilah bentuk tradisi orang Tionghoa untuk menghormati para pendahulunya.
Selain berdoa, wisatawan juga bisa mencoba peruntungan dengan melemparkan ini namanya ciamsi. Caranya nanti ciamsi ini dikocok-kocok, kemudian nanti akan keluar salah satu dari kayu ini. Nanti di kayu ini akan ada angkanya. Nah, dari angkanya yang sudah didapat tadi, sekarang kita cari angkanya di kotak-kotak ini. Peruntungan atau perdagangan, bisa dapat untung. Rumah tangga dapat kebahagiaan. Kawasan Surya Kencana menjadi pusat kuliner khas Kota Bogor. Berkunjung ke Kota Bogor belum lengkap jika belum mencicipi kuliner khasnya. Nah, yang di sini itu harus coba banget toge goreng sama lominya. Terus gak lupa ada lindung. Lindungnya di situ gede-gede, jadi dagingnya banyak. Menarik. Oh, lominya satu sama lindung cakumak satu ya. Ini foto-foto apa aja, Wek? Ini foto-foto Bogor tempo dulu. Wah, sudah datang makanannya. Lomi. Wah, terima kasih. Mari makan. Pertama kita coba toge goreng. Kenapa namanya toge goreng? Padahal ini kan nggak digoreng. Orang Jakarta itu ngeliatnya, pertama tuh orang Jakarta yang datang terus kayak ngeliat diaduk-aduk gitu. Padahal sebenarnya nggak digoreng kan, pakai Tapi air. kayak digoreng. Kayak digoreng. Yuk. Enak banget sih. Dan togenya itu masih garing Masih banget. garing banget. Sekarang kita coba Lominya. lominya. Enak kan? Enak banget. Terus mie-nya ini homemade ya? Homemade di sini homemade. Sekarang yang terakhir Sekarang kita coba Lindung. lindung cafuma. Kalau di Bogor rasa karena lindungnya tuh gede-gede banget. Nanti kan dagingnya ya banyak gitu kan. Bogor mungkin gampang ketemu lindung Iya. kali ya. Lindung itu belut. Belut. Sekarang kita coba. Dalam tradisi Tionghoa, pengobatan tradisional tidak memerlukan obat dan rumah sakit. Mereka percaya kesehatan berawal dari jiwa dan pikiran yang baik pula. Saya menemukan suatu metode gerak tubuh yang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan. Ilmu gerak badan yang hanya bisa ditemukan di Bogor ini disebut taokung. Gerakannya seperti silat tapi lebih lembut, dan setiap gerakannya ini punya tujuan khusus untuk kesehatan. Ibu Hati, taokung itu artinya apa? Artinya harmonisasi gerak. Gerakannya seperti silat ya Bu ya. Memang gerakannya semua diambil dari gerakan silat Bangau Putih. Ya. Apa sih hubungannya taokung, gerakan dengan kesehatan? Gerakan-gerakan ini kan semua gerak badan, gerak tubuh ya. Jadi tubuh itu digerakkan supaya lentur. Boleh saya ikut? Boleh semua ya. So Susan, you come along to Bogor just to learn taokung. Yes, we have a teacher in the UK called Jackie Moore, and she's been training me.
And I was so interested in the Tao Kung that I decided to come here for a whole month just to train. I think the Tao Kung is absolutely amazing. I already am feeling more flexible because when you get to my age, because I'm 58, 58? I'm 58, and at that age you can start to get a little bit stiff or a little bit, we say cranky in England. So will you bring Tao Kung to your country? Definitely, definitely. Saya pun masih mencoba menelisik lebih jauh jejak-jejak tradisi Tionghoa yang ada di Bogor. Saya dapat informasi di Bogor katanya ada beberapa tempat pengobatan tradisional dari Tiongkok yang mampu mengobati berbagai macam jenis penyakit. Di sini kok. Ya, Saya dengar di sini bisa mengobati berbagai jenis penyakit ya, Pak ya? bisa. 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 Tunggu aja. Duduk dulu ya? Ya, duduk aja. Ya. Akupuntur adalah teknik kesehatan holistik yang berasal dari praktik pengobatan tradisional Tiongkok yang dilakukan oleh ahli tusuk jarum dengan merangsang titik-titik tertentu pada tubuh dengan memasukkan jarum tipis ke dalam kulit. Yuk. Gimana? Ada keluhan apa? Suka masuk angin kok di sini. Sering banget masuk angin. Jadi pengobatannya diapain kok kalau boleh tahu? Pakai jarum. Pakai jarum. Iya. Sakit nggak kok? Enggak kerasa. Suka pusing? Iya. Kita tambahin ya. Oke. Udah selesai. Sudah selesai. Jadi bayarnya berapa kok? Pengobatan seperti ini kita bukan untuk komersil. Ya, kita anggap ini semua ilmu pengetahuan adalah titipan yang sudah turun-menurun untuk membantu manusia, bantu sesama. Dan ternyata pengobatan juga ada yang tidak perlu minum obat. Makasih ya kok ya. Feng Shui merupakan ilmu topografi yang berasal dari Tiongkok yang mempelajari tentang tata ruang dan juga keberuntungan. Tahun baru Imlek ini merupakan tahun baru dengan Shio Babi. Penasaran dengan Shio Babi peruntungannya seperti apa di tahun ini? Yuk kita lihat. Ikutin aja dia. Suhu. Ya, di bawah ya, berkah selamat. Ya, Kalau di tahun babi, peruntungannya gimana Suhu? di tahun bagus, Bagus. jangan takut, semua sehat di tahun mah. Ya, Terima kasih Suhu. ya sama-sama didoakan. Salah satu budaya Tionghoa yang tak asing lagi di Indonesia ialah barongsai, budaya Tiongkok yang bentuknya menyerupai singa. Di Bogor ada pengrajin barongsai yang telah mendunia. Hasil kerajinan barongsainya telah diekspor hingga ke berbagai negara. Saya pun ingin melihat langsung bagaimana warga Indonesia bisa memproduksi kesenian yang datangnya dari negeri bambu ini. Ini kan tradisi dari Tiongkok. Ya, Tapi bagaimana caranya bisa bikin ini? awalnya sih kita tadinya pemain dulu ya, berhubung kita senang permainan ini gitu. Apa salahnya kita coba buat gitu ya, buat sendiri gitu. Akhirnya sampai sekarang nih kita buat gitu.
Jadi barongsai ini, kesenian barongsai ini jadi udah bukan kesenian dari Tiongkok lagi gitu, udah masuk budaya Indonesia juga ya, terutama budaya dari Bogor juga. Oh, jadi barongsai tidak bisa lepas dari Bogor. Uniknya Lili dan para pengrajin barongsai ini bukanlah keturunan Tionghoa. Mereka hanya mencintai kesenian barongsai dan punya kepedulian untuk melestarikan tradisi Tiongkok di Indonesia. Barongsai sendiri berasal dari kata barong yang berasal dari bahasa Bali dan sai yang berasal dari bahasa Hokkien. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yakni singa. Dari asal katanya saja terlihat jelas adanya akulturasi budaya Indonesia dan Tiongkok. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, barongsai dapat mengusir malapetaka dan membawa keberuntungan. Ini barongsai yang sudah jadi ya, Kang? Iya. Kalau model, ada model apa saja? Kalau model sih kita di sini ada dua macam ya, Hoksan sama Pusan. Gitu. Kalau Hoksan yang sekarang ini modelnya kayak apa? Kalau di sini dibilangnya bebek gitu ya. Kalau Pusan tuh bentuknya kayak kucing gitu. Kalau yang ini model apa, Pak? Model Hoksan. Hoksan. Hoksan yang mulutnya datar. Ini pakai aja ya, Pak, ya? Gini caranya ya? Caranya gimana, Pak, kalau matanya bergerak gitu? Oh ya, itu matanya tinggal ditarik gitu ya. Ditarik pakai tali yang biru ini kan? Ya, Oh, kalau mulut bergerak? Mulut tinggal pakai tangan. Oh, berat juga ya, Pak ya? Lumayan ya. Di tengah kota Bogor ada pulau seluas 3,5 hektar namanya Pulau Gelis yang lokasinya tidak jauh dari kawasan Surya Kencana. Di tengah Pulau Gelis ini ada sebuah bangunan yang amat berharga bagi warga di sekitarnya. Namanya Kelenteng Pankobil. Inilah wujud kebinekaan yang terjadi di Kelenteng Pankobil. Setiap malam Jumat selalu diadakan pengajian bagi umat muslim. Seolah-olah Kelenteng Pankobil ini menjadi rumah bagi semua warga yang ada di Pulau Gelis. Wihara Mahabrahma atau biasa disebut Kelenteng Pankobio bukan sekedar kelenteng biasa. Kelenteng Pankobio menyuguhkan kisah pluralisme dan saling menghargai antar perbedaan. Berkunjung ke kelenteng ini saya bisa menyaksikan sendiri indahnya kebinekaan. Usai pengajian biasanya mereka dan pengurus kelenteng saling bercengkrama di dalam kelenteng sambil menyeruput kopi dan teh. Kenapa sih, Pak, bisa ada tempat ibadah untuk umat muslim di dalam wihara? Karena di wihara ini hanya kelenteng ya. Kelenteng ini sebenarnya hanya wadah ya. Dan di tempat ini juga menjadi situs cagar budaya. Dan beberapa di sini juga ada makam, ada petilasan yang notabene semua itu petinggi-petinggi orang-orang muslim dari zaman dahulu. Nah, jadi pada intinya perbedaan itu jangan kita samakan, perbedaan harus kita satukan. Bersatu dalam perbedaan akan terasa indah. Dan bersatu di sini bukan berarti campur. Ibarat air dengan minyak, tidak mungkin bisa bercampur, namun bisa bersatu dalam wadah. Itulah kehidupan kita di Pulau Gelis ini, pada umumnya di kelenteng ini. Metro TV, knowledge to elevate.